Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Mubarak, umur 18 tahun, hobi ya mendaki gunung. Alamat saya dari Lampung dan tinggal saya sekarang berada di Banten, tepatnya Pandeglang. Oke, langsung aja. Eh, langsung saja ya Kak ya. Saya akan menceritakan pengalaman mistis pendakian saya selama saya mendaki gunung, yang dimana saya mendaki gunung Pulau Sari yang tepatan di daerah Pandeglang, Kecamatan Pulau Sari, yang jalur alternatifnya itu via Cilentung, dan ada pun jalur yang keduanya itu via Ciseketi. Saya menceritakan tentang mistisnya saya, perjalanan saya dengan 3 orang teman saya, ya mungkin eh, bisa dikatakan itu mungkin saya mendaki gunung dengan tidak ada peralatan, karena saya belum punya yang namanya peralatan waktu itu. Itu pendakian itu kira-kira tahun 2019, dan tanggalnya saya lupa, tapi harinya saya ingat, yaitu pada hari Jumat. Kami persiapan dari situ, kami tidak ada persiapan untuk mendaki gunung tersebut, dan saya pun mengikuti apa yang direncanakan oleh teman-teman saya. Kebetulan saya itu bertiga dengan kakak kelas saya semua, dan waktu pendakian kami dimulai pada hari Jumat. Nah, lucunya kami dari situ, bukannya kami sholat Jumat dulu kan, dari jam 11 tersebut kami langsung menuju ke Gunung Pulau Sari, melewati via Ciunjuran. Bisa disebut kami pendaki gelap karena Pulau Sari waktu itu sudah ditutup dari tahun 2018. Dari 2018 sudah ditutup, mungkin kisaran udah 2-4 tahun kesinilah ditutupnya Pulau Sari. Nah, dari situ kami tidak ada jalur. Ciunjuran itu tidak ada jalur untuk naik ke atas. Tidak ada jalur. Kami memaksakan naik. Kami maksa naik. Bahkan kami ibaratkan kayak seperti survival lah. Membuka jalan untuk supaya sampai ke puncak gitu kan. Dari situ kami berangkat. Kita naik dari jam 11 tersebut. Dan kemudian cuaca agak mendung. Nah, dari pertengahan perjalanan kami masih aman-aman saja Kak, kan? Kita masih aman-aman saja bertiga. Ketika kami ingin sampai di pertengahan gunung, karena kami tidak tahu jalur manakah yang kami bijak gitu kan, karena kami kehilangan arah. Kami ini ya kayak modal nekat gitu, naik gunung itu modal nekat kita itu dulu gitu kan, nggak ada peralatan, nggak ada, ya pokoknya nggak safety, nggak aman kita cuma bawa carrier, tas satu udah, waist bag gitu, sebegitunya buat peralatan. Ketika kami ingin sampai ke pertengahan gunung, dari situ kami menemukan yang namanya banyaknya anjing, banyaknya binatang, anjing, dan shocknya kami bertiga itu, ketika itu kami menemukan anjing yang begitu banyak, mungkin kisaran 9 anjing mungkin ya. Kami kaget ya, karena kami takut digigit ya kan, takut kami itu dikejar, karena melihat sosok hewan tersebut itu kayaknya udah mau ngejar kita nih gitu kan. Karena saya saking cemasnya, saya langsung lari, saya sampai meninggalkan rekan saya satu yang bernama Mahbul gitu kan, kakak kelas saya tinggalkan, karena kami berlari berdua sama kakak kelas saya yang namanya Rasja, dan yang Mahbul tersebut kami tinggal di atas kan, karena kami posisi dalam pertengahan gunung gitu kan. Nah, ketika dari situ kami shock gitu kan, shock karena melihat teman kami di atas kok nggak turun-turun gitu kan. Nah, dari situ kami lihat, oh ternyata dia ternyata memanjat
pepohonan gitu kan, karena saking takutnya mungkin ya mau dikejar anjing, ya langsung dia naik mungkin ke atas dan secara aman. Dan untungnya kami di situ diamankan oleh yang punya kebun di situ, karena di situ posisi masih pertengahan gunung, yang masih di situ masih ada orang, sepertinya kakek-kakek ya, kakek-kakek yang punya gubuk, mungkin dia itu anjingnya itu buat ngejaga tanaman-tanamannya ya mungkin ya. Nah kami positif thinking terus tuh, dari situ kami positif thinking terus itu kan. Terus kita istirahat karena cuaca udah nggak mendukung kak, cuaca udah nggak mendukung banget, kami udah nggak mendukung banget. Padahal saya itu udah nggak enak hati kak, saya udah nggak enak hati, saya udah nggak enak hati banget dari perjalanan saya itu, rencananya udah enak hati. Karena apa? Karena saya itu pendaki gelap gitu kan, karena saya takut banget yang namanya naik gunung itu. Dengan ya perjalanan pendaki gelap itu saya takut gitu kan, karena apalagi modal nekat itu kan. Karena saya pengalaman pertama saya itu ya sebelum-sebelumnya belum sepengalaman saya sekarang naik gunung gitu kan, mendaki gunung, bahkan dibilang ya nggak safety lah gitu kan ya. Nah lanjut cerita, kemudian kami diasong kopi oleh bapak tersebut karena menunggu rehatnya hujan, turunnya hujan yang begitu kencang gitu kan. Dan pukul setengah jam 4 kayaknya kak, jam 4 kami perjalanan itu sangat jauh, karena ya dari jam 11 setengah 4 itu baru nyampe pertengahan gunungnya, karena kami tidak ada arah, karena kami ya mencari jalan aja, mencari jalan ya kayak buka jalan aja gitu kan. Kami ya main feeling aja, main feeling, main keyakinan kami bertiga ya, mungkin jalan ini, jalan ini, jalan ini, jalan ini. Kami tidak tahu ya, jikalau kalau ada jalan, ya jalan setapak lah ya, jalan alternatif buat naik gunung pasti enak gitu kan, pasti akan cepat juga waktunya kan. Nah dari situ kami diceritakan. Kemudian bapak-bapak itu membungkam tentang ya kumuhnya sekarang Pulau Sari, ya kan, kumuhnya Pulau Sari yang nggak kayak yang dulu. Kakek-kakek itu menceritakan, pertama kami ditanya, orang mana dek? Saya mengenal orang Lampung pak. Dan yang kakak saya, yang kakak kelas saya, yang serasja menggunakan diri orang Cigelis yang berangkat dari Pandeglang. Dan teman yang satu lagi saya Mahbul, orang pribumi situ, orang Pulau Sari atau Mandalawangi, daerah tersebut. Kami ceritakan kenapa berani-beraninya adik-adik ini lewat jalur sini gitu kan. Bukannya di sini itu tidak ada jalur, bisa ada jalur, Anda bisa mengikuti jalur tersebut, tapi kemungkinan Anda akan apa ya, kayak hilang arah, karena jalur itu ya, jalur yang kita lihat itu pastinya ya eh, sudah terpenuhi oleh rumput gitu kan. Jadi kami nggak akan yakin bahwasanya kakek-kakek itu nggak yakin kalau kita tuh sampai ke puncak gitu kan. Nah dari situ beliau menceritakan tentang mistisnya Pulau Sari gitu kan, kumuhnya Pulau Sari. Dan kakek tersebut menceritakan bahwasanya dulu waktu Pulau Sari rame-ramenya, saya masih bisa pulang pergi, bahkan saya bisa berani menginap di sini 2 hari 2 malam karena melihat ya banyaknya pendaki turun dari puncak gitu kan, dari jalur-jalur Saketi itu kan ya kak, bukan dari jalur Cilentung. Ya karena saya merasa aman aja gitu kan, melihat pendaki bolak-balik malam atau pagi gitu kan. Jadi saya merasa nggak kehilangan ketakutan kakek tersebut yang berkebun, yang di situ sebutkan ya, yang punya gubuk tersebut. Terus kakek itu berbicara, saya pernah mengalami hal yang begitu menakutkan, yaitu menemukan ular yang besarnya itu mungkin kayak anaconda kayak gitu kan. Kamu itu ya kamu itu sedikit takut gitu ceritakan kayak itu. Kamu itu belum sampai puncak kak gitu kan. Kenapa harus diceritain hal-hal yang seperti ini sih gitu kan. Saya tuh udah takut aja, bahkan saya pengen ngajak turun karena udah hujan banget, udah mendung. Posisi setengah 4 ke puncak, kita nggak tahu arah jalan ya kan, kita nggak tahu arah jalan, nggak mungkin kalau kita itu secepat mungkin gitu kan, pasti kita akan nyampe puncak itu kan gelap. Saya udah takut aja, saya sempat ngajak tapi saya malu gitu kan, karena saya ya yang meyakini beliau untuk naik gunung gitu kan. Alah rasain naik gunung kayak gimana gimana, pasti enak kok. Kalau saya yang mengajukan bahwa saya ingin turun, saya akan ya malu lah kak gitu kan, seakan-akan saya tuh janji doang, janji tapi nggak ditepati gitu kan. Nah
Dari situ saya apa namanya, berpositif thinking aja kan di situ, terus positif thinking. Nah, dari situ beliau menceritakan bahwasanya ada ular sebesar anaconda ya, mungkin kalau diukur-ukur itu ya kayak batang kelapa ya, batang kelapa. Wah, kata saya, gede amat pak, itu kan. Bapak takut nggak? Ya, saya takut, bahkan saya memanggil teman saya untuk mengambil ular tersebut, gitu kan. Nah, kalau diceritakan, bahkan temannya juga pas mendengar mendengar kejadian tersebut untuk mengambil ular tersebut bahkan ketakutan ya, karena besarnya ular tersebut di luar nalar gitu kan, saking gedenya itu ular gitu kan. Masa iya sih ular kayak segede sebesar pohon kelapa itu pengen diambil pakai karung doang gitu ya, nggak mungkin cukup kan, nggak mungkin masuk gitu kan, karena besarnya doang, palanya juga nggak mungkin nggak masuk gitu kan. Ya logika aja kan. Nah, dari situ mereka pergi, kakek-kakek itu sama temennya kan, ke gubuk lagi karena takut kan. Nah, dari situ dilihat kok nggak ada lagi ularnya, kemana gitu kan. Pas ketika disamperin kok nggak ada gitu kan. Nah, dari situ kami mulai cemas. Cuaca pun begitu larut ya, pengen ya sore, namanya sore mendung gitu kan, gelap. Nah, dari situ hujan pun berhenti. Nah, kami dibekali oleh bapak-bapak tersebut ya semacam kayak mantel hujan ya, tapi bukan mantel hujan, kayak terpal. Kami dipotong sama bapak tersebut untuk ya menjaga kami karena takut kehujanan lagi kan di perjalanan. Nah, dari situ kami pamit pak bang, singkat cerita aja bang ya, singkat cerita kami langsung berangkat. Berangkat, kita ngikutin arah jalan yang ada tapaknya itu kan, tapak-tapak orang kebon. Nah, dari situ kami melihat kayak sosok aneh, bukan sosok aneh ya, kayak sosok aneh yang mengagetkan gitu kan. Kami lihat, ih itu apaan ya bang, lihat. Dan teman-teman kami shock gitu kan, dalam pada jam 5 sore itu shock gitu karena ngeliat ternyata kagetnya mereka, boneka beruang ditaruh di pohon kecapi. Gimana kami kagetnya kan gitu kan. Nah, dari situ kami lanjut perjalanan. Nah, dari situ hari makin gelap, cuaca makin mendung, makin kayak angin udah masuk ke nadi aja udah mah. Udah enak hati, udah nggak enak gitu kan, peribahasanya jalan alternatif belum nemu. Nah, ketika kami keluar dari perkebunan tersebut jauh, dan alhamdulillahnya syukur saya itu merasa bangganya karena kami menemukan jalan alternatif untuk sampai ke puncak gitu kan. Nah, jalur seketi itu bisa dikatakan kita tidak akan bisa menemukan kawah kecuali kita jalurnya jalur via Celentung gitu kan, jalur alternatifnya itu Celentung gitu kan. Kita bisa di apa namanya, di kawah gitu kan, menikmati suasana kawah. Tapi kalau udah jalur seketi kita langsung tembusnya ke puncak, nggak ada ketika ketemu kawah. Nah, dari situ kami lanjut perjalanan, hujan turun lagi pada jam setengah 6. Kebetulan kita udah jauh dari pertengahan gunung, mungkin ya seperapat, kalau dibilangnya diukurnya seperapat gunung lagi lah nyampe sampai puncak gitu kan. Nah, dari situ kami berhenti dulu sejenak ngopi ya, karena lelah ya mungkin ya, sambil ditutupin sama terpal tuh yang dikasih kakek-kakek. Nah, dari situ kami ngopi, terus ya saling meyakinkan bahwasanya kami nggak apa-apa, kita nggak akan apa-apa, yakin yakin aja, yakin. Dan dari situ kita lanjut perjalanan. Dari pedal tersebut, karena ada arah ya, karena ada tanda-tanda panah yang dibuat oleh ranger mungkin di situ, meyakinkan kami untuk sampai ke puncak. Dan dari situ saya merasa nggak enak hati banget. Dari situ saya udah nggak enak hati banget, tetapi saya tidak mau mengungkapkan kepada teman-teman saya. Karena apa? Karena saya takut teman-teman saya itu down dan break dan untuk pergi dan turun lagi. Karena apa? Tanggung nggak? Tanggungnya ya yes, bentar lagi gitu kan. Karena ya jalurnya itu ya udah gila sih, serem banget sumpah. Udah gelap banget, itu udah setengah 6 gitu kan. Kayak mau maghrib gitu, mau gelap gitu kan hari itu kan. Nah, dari situ saya mendengar suara-suara aneh, suara aneh kayak yang menggeram. Nah, dari situ saya ya
positive thinking, saya terus terus berjalan sambil membawa carrier gitu kan, terus berjalan walaupun kaki saya itu ternyata penuh dengan pacet gitu kan, berdarah semua kaki saya karena saya memakai tidak memakai celana panjang gitu, celana pendek. Ternyata tidak sadar-sadar saya kaki saya itu penuh dengan pacet. Saya terus aja lah, pacet doang ini nggak bakal bisa bikin mati orang gitu kan. Nah dari situ jalan-jalan, ketika ingin sampai puncak, saya mendengar suara itu lagi geraman geraman menggeram, seperti ya suara kayak harimau gitu kan. Tapi ya mana ada sih harimau di sini di gunung ini, mana mungkin sih kata saya kan. Perasaan gunung ini nggak begitu apa ya, nggak begitu serem kayak gunung-gunung ya, di gunung yang kayak Sumatera gitu, kayak Dempo gitu kan, yang ada singa ada harimaunya gitu kan ya. Dari situ saya positive thinking, saya udah ke yang namanya ngedengar suara-suara bisik-bisikan yang aneh. Terus ketika kami berpijak di sebuah puncak, detik-detik kami ingin ke puncak pada jam 6, pas 6 maghrib, kemudian adan itu masih terdengar dari atas itu kan, masih terdengar dari atas, yang di bawah itu adan. Nah dari situ kami sumpah kak, kami menemukan jejak yang sangat aneh itu ya. Mungkin saya kalau diceritakan ya harus diceritakan ya, itu jejak itu aneh banget kak, kayak jejak eh, kerbau, kayak jejak kerbau. Namun saya berpikir seperti ini, masa iya sih kerbau sampai ke puncak gitu kan, sampai ke puncak gitu kan. Saya berpikir aneh aja gitu, kok ada kerbau sampai ke puncak, dan jejaknya itu tapak kakinya itu, tapaknya itu di tanah itu ya membekas, sangat membekas, bahkan kayak masih baru aja gitu, masih kayak baru gitu, nggak lama gitu kan. Saya positif tinggi aja lah. Dan teman saya saking saya nggak mau ngelihat saya takut, dia mau sambil bilang begini, itu bro, itu mau ini apa namanya, telapak kerbau, pastinya orang yang ngangon gitu kan. Nah karena nggak mau ngelihat saya takut, itu cuma ngelihat begituan itu kan. Nah dari situ kami sampai puncak, alhamdulillahnya maghrib. Nah dari situ kami nggak ada tenda kak, kita nggak punya tenda. Posisi masih gerimis, kita udah kedingin, udah basah kuyup. Pokoknya kita makanan udah habis, kita sisa roti itu 3 kayaknya, karena kami nekat banget waktu itu, nekat banget, nekat naik gunungnya. Nah dari situ kami dan nekat, saking nekatnya kami ya bikin kayak survival aja lah. Kita bikin dari dedaunan, kita potong-potong rumput yang ada di situ gitu kan, kita ambil kayu kayak anak pramuka aja gitu mah. Kebetulan tuh saya ada bawa apa nih, bawa bawa sleeping bag gitu kan, untuk di apa namanya, dibuat ampar itu kan ya, buat kelas itu aja, buat duduk aja gitu kan, buat tidur. Nah dari situ kami menggunakan yang dikasih kakek tersebut, terpal ya, terpal untuk menutupi atap tenda ya, bukan tenda sih itu ya, kayak gubuk aja kita bikin gitu kan di puncak gitu kan, ditutupin sama rumputan gitu kak, udah kayak anak Papua aja udah, pokoknya bikin begitu. Dari situ malam makin malam, makanan udah habis kak, sumpah makanan kita nggak bawa lagi, udah habis. Saya udah nggak kuat kak, lapar banget sih, posisi saya lapar banget. Saya berpikir saya mati nggak di sini, saya mati nggak di sini. Saking ada kita kan ada tuh jajaran kuati saya bawa, mungkin ada 5 saset lah ya, kita makan bareng-bareng. Dan kemudian jam 8 tersebut ya udah habis lagi, dan kebetulan saya udah ngopi, udah ngobrol gitu kan, udah ngobrol. Nah jam 10 malam itu masih terdengar yang ada di telinga saya, yang tadi di pertengahan jalan itu, suara menggeram terus yang selalu mengikuti saya, saya takut banget, saya takut mati di gunung dengan cara konyol gitu kan.
saya sholat enggak gitu kan, meninggalkan orang tua saya tanpa izin gitu kan, kayak nggak tahu aja orang tua anaknya pergi kemana gitu, nggak ketahui gitu, tiba-tiba mati di gunung. Saya takut banget mati dengan konyol kayak begitu kan. Nah dari situ saya memakan yang namanya bekas biji kuaci itu kan ya, bekas biji kuaci saya makan sama teman-teman saya kunyah semua. Saya telan, dan alhamdulillah saya sedikit merasa terobati rasa kenyang saya. Nah, dari situ saya memaksakan untuk tidur, saking dinginnya kak, nah, karena kita nggak bawa jaket. Walaupun kita bawa jaket itu pasti akan basah kuyup karena hujan gitu kan, karena gerimis itu lama-lama ya bikin kita kuyup. Ya kita tidur ya sebisanya lah, sebetah mungkin. Yang saya takutin itu ya insomnia itu kan, insomnia, hipotermia gitu kan yang saya takutin. Dan dari situ saya tidur dari situ udah tidur. Nah bangun pagi. Nah dari situ yang saya belum ceritakan ini, bukan manusia, siluman babi yang diceritakan oleh kakek-kakek yang saya ketemu di pertengahan gunung yang kebon itu, yang punya gubuk, yang saya dikasih terpal. Saya lupa menceritakan bahwasanya di gunung ini nih ada yang namanya seekor babi namun jelmaan. Sebesarnya itu ya kira-kira ya sebesar induk kerbau gitu kan. Nah dari situ saya ingat, oh iya, mungkin itu yang ceritakan kakek-kakek tersebut gitu kan, karena jejak yang saya ketemu itu mungkin ya itu siluman tersebut gitu kan. Kami takut, kami seakan-akan diintai terus malam itu kak, karena suara itu nggak bisa hilang dari telinga saya malam-malam, saking takutnya saya kan, karena pengalaman saya itu belum sejauh sekarang naik gunung itu kan. Nah dari itu saya bangun pagi, singkat cerita ya, saya bangun pagi, alhamdulillah bisa bangun pagi, buru-buru turun nih gitu kan, buru-buru turun nih. Pas saya ngeliat ke bawah dari puncak tuh ke kawah ya, kok ada tenda gitu kan, kok ada tenda sih, ada tenda dua gitu kan, ada dua tenda. Nah dari yang bawah itu ya seakan-akan berteriak, woi woi. Nah dari situ saya kemudian ya merasa senang ya, kayak karena ada ya, mungkin masih ada teman gitu kan di bawah itu kan, mungkin ya masa ini sih kan ya, namanya gunung ini kan masih tutup, masa ya sih itu orang naik lewat jalur Cilantung yang udah ditutup sekian lamanya gitu kan. Dari situ saya, wih ada teman tuh di bawah, ya udah beres-beres yuk, singkat cerita ya kayak udah aja. Nah langsung kita beres-beres, udah beres-beres saya ya, kemudian saya itu turun, udah turun. Nah kebetulan orang yang ada di kawah tersebut itu pas posisi ya ingin summit ya, ke puncak, ingin summit kisaran jam setengah delapan mungkin ya, setengah delapan, kisaran setengah delapan ya, jalan delapan lah, kami setengah delapan turun dari puncak, jam 8 kami itu sampai ke kawah, dan kebetulan mereka itu naik. Nah mereka itu berjumlah 7 orang, 4 perempuan, 3 laki-laki, dan mahasiswa Untirta Serang Banten. Nah kami bertanya di situ, kami kenalan. Nah udah dari situ ya kami enak ya, kita udah turun dah, yuk turun yuk. Turun. Nah ya udah bang, hati-hati bang ya kalau mau turun ya. Lewat mana? Saya gelap juga bang, saya bukan dari Cilentung. Ternyata mereka juga ya pendaki gelap gitu kan, bukan sama kita, bukan dari jalur Cilentung gitu, alternatif gitu kan, jalur pendaki gelap aja sama kita gitu kan. Tapi mereka bisa nemuin jalan yang sampai ke kawah dulu gitu, enaknya kan, nggak kayak kita mah nggak nemu kawah langsung ke puncak gitu kan. Dari situ singkat cerita kami udah turun, saya pun merasa lega. Dan kemudian saya udah turun, singkat cerita udah turun, saya udah pulang.
Udah pulang, kebetulan saya di pesantren kayak tinggalnya. Saya semua itu kakak kelas itu pesantren, saya juga pesantren, konon pesantren. Nah, dari sampainya saya 1 hari di pesantren, saya membuka grup yang namanya KPGIR mungkin ya. Ya, KPGIR Komunitas Pendaki Gunung Indonesia Raya, yang memberitakan ada 7 mahasiswa mendaki Gunung Pulosari dan ketiga dari rekannya itu menghilang. Nah, saya aneh nih, yang saya aneh nih, ini orang yang saya bahkan mencari berita itu ya, saya takutnya orang yang ketemu sama saya di kawah gitu kan, orang yang ketemu itu hilang gitu kan. Nah, dari situ saya mencari info, dan info ternyata ya emang benar gitu kan, ketika mereka ditemukan itu di jalur Saketi karena hilang gitu kan. Saya nggak nyangka gitu kenapa mereka bisa hilang gitu kan, kenapa mereka bisa menghilang dari apa namanya, dari pendakian tersebut gitu, dari puncak. Nah, saya kemudian, kok bisa hilang sih ini orang, kata gua aneh. Dan teman-teman saya kakak kelas saya itu Mahabul sama apa namanya Rasja itu ya, kok bisa kaget gitu kan, kok hilang gitu kan, aneh banget gitu kan. Padahal mereka kan jalur puncak itu, pengen ke puncak itu enak banget gak, sumpah enak banget. Makan ya setapak lah, dulu setapak mungkin ya enak untuk dipahami itu kan. Nah, dari situ kami lihat yang hilang itu 1 laki-laki dan 2 perempuan gitu kan. Singkat cerita, karena mereka itu turunnya itu ya karena itu apa namanya, karena saling meninggalkan gitu kan. Ya udah, duluan sana, ntar kita nyusul. Nah, mungkin dari situ mereka hilang, sampai tembusnya itu kak, hilangnya itu sampai ke Saketi, jauh banget. Kalau orang tahu yang namanya daerah Saketi ama Pulau Sari itu jauh banget jaraknya kak, sampai hilang tembusnya di Saketi. Ditemukannya orang-orang mahasiswa tersebut, 3 mahasiswa tersebut ya, sama orang yang lagi mengambil mengambil cengkeh gitu ya, memanen cengkeh. Kok ngelihatnya, oh itu ada orang aja yang tergelepar gitu kan, tergelepar. Kalau lihatnya kalau Mas Ahmad, nah dari situlah mereka temukan gitu kan. Ya hilangnya sih karena kabut katanya, karena nggak kelihatan jalannya, mereka maksa terus aja jalan untuk menyusul temannya gitu kan. Nah, dari situ kami merasa kaget aja gitu kan, udah kapok udah, karena gila sih kak. Saran saya sih, walaupun udah gunung ditutup, udah jangan berani-berani yang namanya naik secara gelap. Karena apa? Ya saya takut kayak kejadian saya kayak gini gitu kan, saya kapok gitu kan. Untung saya nggak ditongolin yang namanya penjaga di situ. Masih suara-suara yang bising ke telinga saya, belum sampai mewujudkan di depan saya. Karena saya takut banget ya, sumpah. Saya udah nggak berani lagi nih namanya naik Pulau Sari. Walaupun itu Gunung Pulau Sari dibuka maupun enggak, tetap saya udah nggak berani naik situ. Saya udah takut banget. Kayak saya itu nggak punya etika gitu. Udah ditutup ngapain naik aja sih lo? Udah nggak kayak kayak orang nggak bisa dibilangin gitu kan. Udah tahu namanya alam itu punya hukum sendiri gitu kan. Jadi ya gitu Pak cerita saya, walaupun nggak ditongolin gitu kan, ya sampai nemu yang ituin lah. Pokoknya luar biasa Kak. eh oke Kak, makasih ya buat ininya udah nyeritain nih, apa nanya nyeritain lagi. Ya makasih banget udah dikasih waktu buat saya nyeritain. Ya bahkan saya tuh pengen banget nih namanya nyeritain pendakian saya ini gitu kan. Oke, makasih Kak ya. Saran saya gitu Kak, saran saya sumpah, saran saya ya jangan naik gunung, kalau gunung itu tutup jangan belagu-belagunya lu ya naik gunung secara gelap lah. Takut kena imbasnya gitu, takut kena semprot dari penjaga gunung tersebut. Nah, saya nanya udah 3 hari dari perjalanan pendakian saya yang udah hilang itu kan, saya mendapat berita, saya punya teman, itu di Pulau Sari itu emang kenapa sih ditutupnya? Ditutupnya ya karena, ya nggak tahu ya, percaya nggak percaya, ngomongnya sih ya katanya yang penjaga di situ itu udah nggak mau ngelihat orang-orang banyak di gunung tersebut. Itu saya yang dengar, yang saya terima itu cerita itu tersebut yang dari teman saya orang situ ya kayak gitu.
katanya ya kayak siluman babi yang udah nggak mau yang namanya nerima orang-orang naik ke gunung ini katanya. Sumpah kak, serem banget. Udah kayak makasih.